Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Dan juga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam hari ini, malam Senin, kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih nikmat kesempatan sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bermujalasah, duduk bersama-sama di majelis yang insya Allah dicintai Allah, dicintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan duduknya kita, zikirnya kita di majelis ini mengundang ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti dan menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Bapak-bapak jamaah taklim malam Senin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini sedikit saya akan membaca kajian yang biasa dibaca oleh guru kita pada malam hari Senin, ya, yaitu kitab Al-Adhkar An-Nawawi, ya. Ini berkaitan dengan zikir setelah sholat subuh, ya. I'lam anna asrafa awqati zikri fin nahari. Ketahuilah bahwasanya waktu yang mulia untuk berzikir di siang hari yaitu az-zikru ba'da sholati subhi, yaitu zikir setelah sholat subuh. Jadi waktu yang mulia, yang utama ya untuk berzikir di siang hari yaitu waktu setelah sholat subuh. Rawaina an Anas radhiyallahu anhu fi kitab Tirmidzi. Diceritakan kepada atau diriwayatkan kepada kami dari Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, di kitab At-Tirmidzi, di kitab hadis At-Tirmidzi, wa ghairihi, dan lainnya kitab Tirmidzi. Qala, berkata siapa? Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tadlu asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat ka ajrin hajjatin wa umratin tamatin. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man sholla al-fajr, barang siapa yang sholat fajar
Sholat fajar di sini maksudnya sholat subuh, ya. Fi jamaatin, sholatnya secara berjamaah. Summa qa'ada, kemudian duduk. Yazkurullah ta'ala, duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari terbit. Nah, summa ruk'ata ini, kemudian ia sholat 2 rakaat. Kanat, maka ada ka'ajarin hajjatin, seperti ganjarannya, pahalanya orang yang berhaji, wa umrotin, dan orang yang umroh, tamatin, sempurna. Nah, hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisun hasan, ya, hadisnya hasan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan membuat kita lemah dalam beramal, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti dengan amal-amal yang lainnya, ya, contohnya seperti itu. Tapi ada solusi yang lain, ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, kemudian duduk di situ zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sholat, ya, setelah zikir sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Nah, ya, sholat isyraq itu namanya, ya. Kalau dia baca Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu macam-macam, ya. Baca Al-Quran itu adalah zikir, baca ratib, ya, zikir, baca sholawat juga zikir, termasuk pengajian, membaca kitab, mempelajari ilmu-ilmu Allah, itu juga dikatakan atau sama dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya harus masih di dalam musola atau masjid. Kalau sudah pulang, makan dulu, ngopi dulu, merokok dulu, ke musola, terus sholat 2 rakaat setelah matahari terbit, ya, nggak kaji, ya, nggak kaji, malah haram, karena barengin matahari terbit kita sholat itu waktu yang diharamkan, ya. Tapi karena di situ berlanjut dari sholat subuh terus berzikir, ya, sampai matahari keluar terbit, kemudian sholat 2 rakaat, nah, ini pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna, ya. Kalau demikian berarti pahala haji dan umroh yang sempurna bisa kita raih setiap hari, ya, bisa raih setiap hari, Pak, ya. asalkan mau. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membuat kita lemah untuk beramal, kecuali Allah ganti dengan amal yang lainnya, ya. Untuk haji mungkin perlu dana yang besar, tapi karena Allah menggantikan pahala-pahala yang lainnya dengan amal yang lainnya, bisa kita lakukan amalan seperti ini, ya. Ya, seperti pahalanya orang yang haji dan umroh yang sempurna, seperti, ya, walaupun tidak sama, ya, pasti lebih besar pahala orang yang berhaji, tapi seperti, ya, mirip-mirip, berarti kan, ya, seperti pahalanya orang yang berhaji yang sempurna, ya. Kalau kita tidak ada kendala untuk berhaji umroh, ya, lakukan seperti ini, tiap hari bisa haji dan umroh, ya. Tapi yang haji juga melakukan seperti ini, berarti, ya, kalah lagi, ya. Kalau yang haji melakukan seperti ini, berarti pahalanya lebih, iya. Dan banyak sekali amalan-amalan yang kelihatannya ringan tapi pahalanya luar biasa.
Ya, pahalanya luar biasa. Seperti tadi kita baca di tahlil ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani fil lisan sakilataini fil mizan ya, habibatani ala rahman ya. Dua kalimat yang mudah, ringan diucapkan bagi lisan, oleh lisan, dan berat timbangannya besok di akhirat, dan kalimat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman ya. Kalimat itu apa? Itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Makanya tadi sudah benar ya. Jadi kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Kalau biasanya kan subhanallah bihamdi subhanallah wa bihamdi, belum kalimatani khafifatani itu ya. Ya, jadi baru satu ya, terakhir baru dua, tapi ya itu sudah bagus ya. Tapi kalau kita seperti tadi melaksanakan atau amalkan yang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu lebih bagus karena pas dengan hadisnya ya. Kemudian ruwayna fi kitab at-Tirmidzi, diceritakan kepada kami fi kitab at-Tirmidzi, dalam kitab Tirmidzi wa ghairihi, dan lainnya kitab Tirmidzi, ngan Abi Dzarrin, dari Abi Dzar radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qala fi duburi sholati subhi, barang siapa yang mengucapkan atau berzikir fi duburi sholati subhi, setelah sholat subuh, nah ini wa huwa sanin rijlaini, yang dimaksud sanin rijlaini itu belum berubah posisinya, masih seperti tahiyat akhir. Qabla ayyatakallama, berzikirnya sebelum gumeneman bercakap-cakap, berkata-kata ya. Jadi setelah sholat subuh posisinya belum berubah, masih seperti duduk tahiyat akhir, kemudian belum bercakap-cakap dengan temannya ya, mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini biasa kita baca ya Pak ya. Sebanyak ngasra maratin, sebanyak 10 ambalan, 10 kali. Maka kutiba, maka ditulis lahu baginya ngasru hasanatin, 10 kebaikan. Wa muhiyanhu ngasru sayiatin, kemudian dihapus 10 kejelekan, keburukan. Wa rufi'alahu ngasru darajatin, dan diangkat baginya asru darajatin, 10 derajat ya. Wa kana yaumuhu dzalika fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyaiton wa lam yambahi li dzambin ayudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka ya. Wa kana yaumuhu, dan ada apa harinya, yaumu dzalika fi hirzin, di dalam apa namanya pengerksan apa ya, penjagaan ya. Masalahnya saya itu belajarnya itu bahasa Jawa ya. Iya, jadi kadang-kadang ngerti ininya itu enaknya bahasa Jawa ya. Iya. Maka Allah menjaga mingkul makruhin, dari perkara yang dimakruhkan, wa hurisa minasyaitan, dan menjaga dari syaitan, wala yang bahili dzambin, dan apa nih, yudhkirahu fi dzalika yaumun illa syirkah.
Jadi tidak ada temeko ya, sampai dosa kepadanya ya, kecuali dosa syirik dan kecuali dosa syirik ya pada hari itu. Jadi barang siapa yang sholat subuh kemudian kemudian berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, sebanyak 10 kali dengan posisi duduknya belum dirubah seperti duduk tahiyat akhir ya, duduk apa namanya? Tawaruk. Iya, tawaruk ya. Nah, itu akan diangkat 10 derajat, akan ditulis 10 kebaikan, akan dihapus 10 kejelekan, ya, dan akan dijaga dari perkara yang makruh, dan akan dijaga dari setan ya, dan dari dosa-dosa yang kecil-kecil ya. Pada hari itu kecuali syirik ya. Jadi syirik dosa besar mungkin bisa saja terjadi ya, bisa saja dialami ya, itu illa syirkah ya, kecuali dosa syirik ya. Jadi kita pada hari itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sayang ya Pak ya, sayang ya kalau kita tidak melakukan hal tersebut ya. Ya, makanya sehabis sholat subuh ya, misalnya kaki kita itu duduk lama-lama nggak kuat ya, duduk seperti at-tahiyat nggak kuat berlama-lama, itu ya sesegera mungkin membaca tersebut ya, kalau bisa ya, jangan sampai posisinya sudah berubah baru membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya ya, diusahakan seperti itu Pak ya. Makanya di pesantren itu diutamakan sekali ya, sebelum yang lain-lainnya malah membaca ini, karena khawatir yang lain-lain udah pada berubah duduknya iya. Jadi segera mungkin membaca yang ini ya, bolehlah di awal astagfirullah Allahumma anta rabbi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Yang penting duduknya jangan sampai berubah, kalau ingin mendapat fadilah keutamaan yang tadi kita baca tadi ya. Dan juga sebelum bercakap-cakap ya, makanya habis sholat jangan sampai ngomong dulu. Salaman boleh ya, salaman boleh kan, nggak ngomong ya, nggak ngomong iya. Iya ya, biasanya kan kalau habis sholat subuh kadang-kadang yang nggak bisa nahan kan bercakap itu yang nggak bisa menahan, sama duduknya berubah. Nah, ini diusahakan Pak, duduknya jangan rubah dulu sebelum membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Hadisnya sahih, hadisun hasan wa fi ba'din sahihun, dan sebagian redaksi mengatakan hadisnya sahih ya, jadi nggak bisa diini lagi. Kemudian satu kali lagi waruina, dan diriwayatkan pada kami fi sunani Abidarin, di dalam sunnah Abidar, an Muslim bin Harisis Tamimi ya, dari Muslim bin Haris At-Tamimi as-sahabi, yaitu sahabatku ya, sahabatnya yang mengarang kitab ini ya, An-Nawawi, kitab Nawawi Imam Nawawi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhani, Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW ya, langsung dari Rasulullah SAW, annahu asara ilaihi faqala, ngomongnya bisik-bisik secara sir
secara sir. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, idza sarafta min sholatil maghribi faqul, apabila setelah sholat maghrib, ya, faqul, maka ucapkanlah, Allahumma ajirni minan nar sab'a maratin. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkan aku dari api neraka. Ya, itu untuk sendiri. Allahumma ajirni minan nar sebanyak tujuh kali. Ya. Wa innaka idza qulta dzalika, ya, maka apabila kalian mengucapkan apa yang tadi diucapkan, Allahumma ajirni minan nar, ya, summa mutta, kemudian orangnya meninggal, min lailatika, dari malamnya, ya, kutibalaka jiwarun minha, ya, maka ditulis baginya jiwarun minha, selamat dari neraka. Masya Allah, jangan sampai ditinggalkan nih Pak, ya. Ya. Jadi ketika maghrib kita membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila meninggal pada malam hari itu, maka kita ditulis sebagai orang yang selamat dari neraka, ya. Allahumma ij'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Kemudian wa idza sholaita subha, kemudian apabila kalian sholat subuh, faqul kadzalik, maka ucapkanlah seperti itu tadi, ya, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Banyak yang baca juga Allahumma ajirna. Allahumma ajirna minan nar, itu domirnya saja yang dirubah. Itu kalau untuk ni itu untuk kita sendiri, ya. Domir mutakalim wahid, ya. Kalau na itu penggantinya kita, kami, nahnu, ya. Itu domir mutakalim mangal ghair, itu kalau bahasa pesantrennya, ya. Ini ya buat untuk sendiri, ya karena orang baca sendiri-sendiri, biarin sendiri-sendiri aja. Allahumma ajirni minan nar. Tapi kalau kita kepengen semuanya, ya Allahumma ajirna minan nar, ya teruntuk imam, ya, imam Allahumma ajirna, sama, ya, kayak itu kan, kayak Allahumma ini. Ya betul, ya. Bahkan disebutkan kemarin saya pas ngaji di An-Nur, kalau saya musola asa An-Nur, ya, untuk keliwat jauh, ya, itu disebutkan barang siapa, ada hadisnya, barang siapa yang berdoa bersama jamaah, kemudian doanya itu tidak menyertakan jamaah, maka ia termasuk orang yang dolim, ya. Tapi ya wallahu alam bishawab, ya. Tapi tergantung niatnya juga, ya. Ya karena yang doa itu nggak tahu domir, ya, nggak tahu domir, ya. Ya, ini apa nak, apa hum, apa ha, apa hi, ya, ya. Innamal a'malu binniyat, ya. Ya. Itu tadi mana yang tadi? Wa idza sholaita subha, dan apabila kalian sholat subuh, faqul kadzalika, maka ucapkanlah seperti yang tadi, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Fa innaka in mutta, maka apabila kalian mati, min yaumika, pada hari itu, kutiba, maka ditulislah untuknya jiwarun, untuk kamu jiwarun minha, yaitu selamat dari api neraka, ya. Jadi Masya Allah, ya, kita baca 7 kali aja ringan, ya. Kemudian kalau kita meninggal pada malam hari itu, ya, meninggal setelah maghrib, setelah isya sampai subuh, kita meninggal, maka kita dicatat sebagai orang yang selamat dari neraka. Dan apabila kita bacanya pagi, siang kita meninggal, duhur meninggal, atau sampai asar kita meninggal, maka siangnya juga dicatat sebagai orang yang selamat dari api neraka. Masya Allah. Kalau maghrib berarti maghrib sampai subuh, Allahumma ajirna minan nar 7 kali sama, 7 kali sama, 7 kali subuh juga 7 kali, subuh 10.
Yang 10 itu yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, itu belum nyampe. Nanti ada hadisnya lagi. Ya, ini kan tadi judulnya zikir setelah subuh. Jadi emang ada hadisnya subuh dan maghrib. Paham ya Pak ya? Ya. Jangan sampai kita tinggalkan nih barang. Sayang. Ya. Iya. Kepengen haji tiap hari sholat Isra. Iya. Habis sholat subuh jangan pulang dulu, ya. Sebelum matahari terbit, ya. Kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umroh yang sempurna. Masya Allah. Dunia ada isinya. Nah, itu ada lagi, ya. Itu ada hadisnya sebelum subuh sholat qobliyah subuh. Sholat qobliyah subuhnya saja sudah seperti dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya, masya Allah ya. Ya, ini sedikit pelajaran yang mudah-mudahan bisa kita amalkan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa atau dimudahkan, diringankan untuk mengamalkan zikir-zikir yang mana fadilahnya sangat luar biasa sekali. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.